Alhamdulillah. Bilang, saya lebih memilih seluruh alam membenci saya karena menyampaikan kebenaran daripada seluruh alam mencintai saya karena menyembunyikan kebenaran. Dibilang lanjut Bang RH ya, karena permintaannya lanjut. Gini ya, Bang Refli, tolong ditanyakan, kalam Gus Fuad Pleret, 85% orang Indonesia mengalir darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar ya? Apakah karena inikah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi orang Indonesia? Dari mana dia ininya? Ada dengar info begitu, Bib? Saya nggak kenal, nggak tahu Gus Fuad. Ya? Okay. Yang saya tahu, Abuya Maliki, Habib Muhammad bin Abdul Maliki, beliau pernah ziarah ke makam Nabi Muhammad. Ketika beliau ziarah di kuburnya Rasulullah SAW, dalam keadaan sadar beliau melihat Rasulullah di belakang ada beberapa golongan, beberapa umat lah. Yeah. Abuya Maliki, Habib Muhammad bin Abdul Maliki bertanya, siapa itu? Ya, golongan yang berada di belakangmu. Beliau jawab, oh mereka adalah umat Islam Indonesia. Mereka umat yang aku cintai. Abuya Maliki dari Mekah. Oh, dari Mekah. Dia orang Mekah. Iya, beliau itu imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abad sekarang, cuma beliau udah meninggal. Oke. Beliau udah meninggal. Mereka adalah umat Islam Indonesia yang aku cintai dan aku sayangi. Nah, ya ini orang nanya, kenapa? Karena tidak ada satu negara di seluruh dunia ketika bulan Maulid Rabiul Awal, tidak ada negara yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Setiap gang-gang, kampung-kampung kecil dari Sabang sampai Merauke semua bikin Maulid Nabi. Karena itulah umat Islam Indonesia menjadi umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, kata Abuya Maliki. Oke, dan Maulid dalam satu ceramah saya dengar Habib mengatakan bahkan lebih mulia dibandingkan Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Ya betul, itu ada di kitab Khawasi Syarwani, Ala Tuhfatil Muhtaj. Kitab Khawasi Syarwani itu hasyiahnya kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi Khawasi Syarwani kitab karangan Imam Syarwani. Beliau itu menghasyiahkan kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Oh, itu kitab dia membahas ya. Jadi kalau di kitab ngaji itu ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Matan itu isi kitab, syarah penjelasan daripada isi. Oke. Nah, ada hasyiah penjelasan yang lebih rinci lagi. Nah, hasyiahnya kitab tadi Khawasi Syarwani, syarahnya kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar Imam Ibnu Hajar Haytami. Maksud bukan Maulid ini, maksud hari lahir Nabi pada saat Nabi lahir. Nabi lahir. Bukan peringatan. Ya. bukan peringatan. Itu. Jadi yang Senin tahun Gajah 12 Rabiul Awali itu ya kan. Itu yang dimaksudkan. Wah, ini ada yang kalau Habib Ja'far Shodiq Al-Latas, kenal Bung Refli, tolong titip salam buat beliau dari saya. Kenal nggak? Habib Ja'far Shodiq Al-Latas. Banyak Habib Ja'far Al-Latas. Mirip ya. Nama mirip-mirip ini banyak memang. Oke, Bang RH, tolong tanyakan ke Habib, kenapa negara kita nggak kaya-kaya seperti negara Islam yang lain? Ini ya terserah Habib mau jawab apa nggak. Seperti negara Islam yang lain, padahal mayoritas Islam. Apakah Allah mengutuk Indonesia? Allah. Gimana? Nah, ya ini sebenarnya gampang. Ya ini bagaimana saya mau jelaskan itu ya. Ya ini intinya kayanya suatu negara, makmurnya suatu negara, ya tergantung dari pemerintah. Iya. Kembali ke pemerintahnya lagi. Sekarang bagaimana negara mau makmur, bagaimana negara mau kaya. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja dikorupsi. Dana haji dikorupsi. Ini dikorupsi. Dan nggak usah urusan ini, Bang Refli, jangan urusan dunia lah. Al-Quran dikorupsi. Ya kan? Dana ini masalah agama aja dikorupsi, apalagi urusan jalan, masalah ini. Bagaimana mau sejahtera? Habib masih ada energi, Bib? Atau Habib pengen selesai? Terserah. Oh, kalau terserah. Kita namanya ad-dhaif kal mayyit. Soalnya gini. Tamu itu bagaikan mayat. Oke. Kalau tuan rumah bilang sudah. Tuan rumah bilang lanjut. Ad-dhaif kal mayyit, tamu itu kayak mayat. Soalnya di belakang Habib saya menghormati, kelihatannya sudah kasih lihat-lihat dia. Enggak ya. Dan saudara sekalian, Habib ini 2 hari udah nggak tidur, Bib ya? Iya. Nggak tidur tuh nggak lelap sama sekali. Banyak tamu.
Banyak. Jadi, saya berterima kasih betul ya Habib mau datang ke sini ya, dan memang memenuhi permintaan sobat era yang sudah bilang undang dong Habib kan begitu ya. Saya iseng-iseng aja mengundang dan ternyata Habib mau datang. Alhamdulillah. Bilang saya lebih memilih seluruh alam membenci saya karena menyampaikan kebenaran daripada seluruh alam mencintai saya karena menyembunyikan kebenaran. Ya. Dibilang lanjut Bang RH ya. Karena permintaannya lanjut ya saya lanjut Beb ya. Tapi nanti Habib kalau misalnya Habib bilang tolong dong, saya bersedia untuk langsung menghentikannya ya. Soalnya yang begini-begini jarang sama Habib Bahar. Biasanya kan Habib ceramah, tanya jawabnya kan mungkin nggak banyak ya kan. Kalau ini Saya juga jarang kayak begini nggak pernah. Makanya saya merasa terhormat Habib datang kan. Dan orang kan Bahkan saya pernah itu Bang Rafli ceramah satu malam itu ada jadwal 16 tempat, satu malam 16, tapi nggak keburu yang 3. Jadi cuma 13 tempat yang keburu. Saya pulang ceramah dari Batam itu. Jadi yang keburu cuma 13 tempat. Satu tempat saya ceramah cuma 10 menit. Selesai jam 4 di Pekojan. Selesai jam 4 subuh. Tapi Habib kepikir nggak ya mau berceramah melalui media kayak YouTube sosial ini? Karena contohnya begini Bib ya. Sekarang ini yang menonton kita yang lagi watching ya now ini 6.569 yang lagi sedang nonton all together. Tapi orang yang menonton sudah nonton kemudian keluar dulu itu jauh lebih banyak lagi gitu. Artinya menjangkaunya kan juga banyak untuk untuk kebaikan. Nggak ngerti begitu. YouTube apa-apa itu saya nggak ngerti. Kan nanti kan bisa aja nanti kapan-kapan saya hubungin Habib pakai Zoom kan biasa kan kalau zooming live Zoom. Saya nggak tahu Zoom juga saya nggak tahu. Gitu, tapi itu mudah Habib. Bukan perkara sulit karena Habib kan biasa pakai handphone kan orang sekarang. Iya cuma kalau Zoom apa channel saya nggak ini. Karena sebab saya masih salaf ya ini. Oh masih bertemu tatap muka. Ya. Karena ngajar langsung. Ya karena memang beda sih kalau untuk pendalaman tuh beda ya dengan ini. Oke. Tapi kalau, itu dia. Kalau saya lagi ngajar lembut begini bahas akhlak, bahas adab, nggak ada yang masukin. Jadi orang taunya, oh Bahar bin Smith radikal, arogan, intoleran, terserah. Mau bilang apa terserah. Saya nggak pernah peduli. Tapi kalau Refli Harun ya channel ini harus ada orang yang punya style berbeda-beda. Kalau sama semua ya kan ada yang bilang. Ada orang yang mengatakan ya kan? Konon katanya Umar bin Khattab itu Al-Faruq ya. Betul-betul tegas membedakan yang akhlak dan yang hak dan yang batil. Kan ada yang orang mainnya selalu abu-abu. Kalau dia kan tegas. Ya, hitam-hitam putih-putih nggak ada abu-abu. Putih-putih. Bahkan saya baca-baca itu ketika Umar datang, itu kan sedang bercengkrama istri-istri Rasul. Ya mungkin cekakak-cekiki sedikit. Begitu Umar datang, diam semua. Sambil senyum Nabi. Kok ada di depan Nabi mereka ketawa-ketawa, begitu ada Umar mereka diam. Katanya ya karena Nabi lebih lembut. Dan Sayyidina Umar bin Khattab, satu lagi saya lanjutin nih. Iya. Bang Rafli ngomong. Ketika beliau menjadi pemimpin, pernah satu waktu beliau sedang memberikan ibarat kata arahan lah kepada rakyat, kepada masyarakat. Ketika itu beliau ditegur oleh satu orang perempuan. Hei Umar, kau salah. Ini perempuan menegur, mengkritik Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi pemimpin ketika itu. Ibarat kata kalau sekarang presiden lah. Oh, itu di tengah masyarakat, di tengah umat. Tapi jangan salah, Khalifah Umar tuh kekuasaannya lebih luas daripada Indonesia. Itu sepertiga dan separuh dunia. Ketika itu perempuan itu bilang, Umar kau salah. Yang benar itu begini. Apakah Sayyidina Umar masukkan tuh perempuan ke penjara? Tidak. Apakah Sayyidina Umar bin Khattab siksa itu perempuan? Tidak. Apakah pakai pasal ITE? Apakah pakai pasal ITE? Apakah nyari-nyari kesalahannya? Tidak. Apa kata Sayyidina Umar? Engkau benar, aku salah. Oh, aku salah. Engkau benar, aku salah. Akhtatu wa asahti. Engkau benar, aku yang salah. Itu baru pemimpin. Jadi berani berkata benar, tapi berani juga disalahkan kalau memang salah, ya kan? Itu pemimpin luar biasa. Bib,
sudah ada kode Bib dari apa? Mengawal. Iya. Bib, ini kamera Bib, mungkin silakan ke pemirsa mungkin closing statement atau tausiah dari Habib, silakan Bib. Ini tidak ada tausiah, ya ini sedikit aja, selalu sampaikan kebenaran, karena kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Sampaikan kebenaran, jangan pernah takut, jangan pernah lelah untuk menyampaikan kebenaran. Kita bersatu, sama-sama membangun bangsa, membangun ini negara, karena kita semua cinta kepada ini negara. Kita bangun sama-sama agar negara yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur, negara yang sejahtera, negara yang tidak tunduk kepada negara-negara asing, negara yang berdiri dengan sendirinya, menjadi negara yang berwibawa, menjadi negara yang bisa mensejahterakan rakyatnya, bukan mensejahterakan orang-orang asing. Kita bersatu semuanya, baik pemerintahnya, pemerintah bersatu dengan para ulama, ulama bersatu dengan para pemerintah, bersama-sama dan rakyatnya, orang kayanya, orang miskinnya, semuanya kita semua bersatu. Agama apapun, warna kulit mau hitam, mau putih, mau kuning, suku apapun, agama manapun, kita bersatu sama-sama. Kita bangun Indonesia untuk lebih makmur, lebih jaya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.